Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Ruang Kita, dari kita untuk kita. Malam ini kita akan memasuki edisi ketujuh. Nah, apa kabar semuanya? Tentunya baik semua ya malam ini ya. Yang kita harapkan demikian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan bersemangat ya untuk malam hari ini. Saya Setia Utami akan menemani semuanya dalam sesi kita, yaitu malam hari ini yang pastinya seru dan penuh inspirasi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Kortek dan pengisian SPT tahunan. Orang pribadi untuk akupuntur. Nah, bersama nih dengan narasumber kita, yaitu yang mungkin narasumbernya sudah hadir ya di tengah-tengah kita sekarang ini, yaitu Bapak Kosasi AMD Akub SE. Kepada beliau kami persilahkan Bapak Kosasi. Silakan Bapak Kosasi. Selamat selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada Bapak Ibu. Malam ini saya akan membahas masalah korteks, registrasi dan akun korteks serta permintaan sertifikat elektronik. Ini sangat penting. Kenapa? Sebelum kita melaporkan SPT tahunan, kita mesti registrasi dulu akun Kortek ini. Kenapa? Karena registrasi Kortek ini dan permintaan sertifikat elektronik ini sangat penting sebelum kita melapor SPT tahunan tahun 2025 ini. Kita langsung aja. Hmm, maaf, maaf kebalik. Aku share share-nya maaf. Maaf nih. Maaf. Nah, ini gimana? Nah, Bu, gimana munculin ini ya? Kebalik di saya. Kenapa Pak Kusasi? Ini saya nggak bisa lihat ininya. Maaf, nggak screenshotnya saya nggak gede. Maaf. Itu eh dibesarin itunya Pak. Itu yang di pojok kanan atas itu.
Halo Bapak Ibu. Eh, Ya, kita Pak mulai Kosasi dari bisa ini tujuan. diulang Maaf, suara saya terdengar. terdengar. Nah, tujuan registrasi akun adalah merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan akun Cortex portal wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access yang dapat dilakukan melalui Cortex. Kita bisa melakukan lewat internet atau kita ke KPP yang terdekat. Syarat registrasi akun registrasi dan aktivasi akun untuk yaitu kita pakai email yang aktif, telepon seluler yang aktif dan NIK NPWP yang telah dipadankan. Nah, ini Bapak Ibu mesti tidak seperti DJP online, ini Cortex ini berbeda, jadi kita mesti registrasi ulang lagi dan aktivasi akun lagi. Ini kalau bisa dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2025. Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui portal wajib pajak harus memiliki akun wajib pajak. Akun wajib pajak dapat digunakan oleh wajib pajak dengan melakukan aktivasi akun pajak. Pengajuan aktivasi akun pajak disetujui apabila alamat pos elektronik dan nomor telepon WP telah tervalidasi. Nah, Ibu, Bapak Ibu, jika sudah pernah di DJP online pakai alamat pos elektronik dan nomor telepon WP yang benar dan telah tervalidasi, biasa kita bisa aktivasi Cortex. Apa yang harus dilakukan untuk registrasi akun Cortex? Syarat registrasi adalah login pertama kali, permintaan sertifikat elektronik, atau kode otorisasi DJP. Ini untuk orang pribadi. Klaster pengguna yaitu satu, memiliki NPWP aktif atau non-aktif yang pernah login di DJP online suami atau istri, PH atau MT. Istri yang NPWP-nya digabung dengan suami. Memiliki NPWP kurung aktif NE pernah login di DJP online suami istri atau MT. Perhatikan password DJP online tidak sama dengan Cortex ya Bu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalau kita buka Cortex, ini adalah halaman yang pertama kali dibuka yang muncul, yaitu akses halaman Cortex dan lupa kata sandi. Jadi kalau Bapak Ibu buka Cortex DJP online, itu ini ya, jangan lupa http garis miring Cortex DJP titik pajak titik go titik ID. Jangan salah ya, karena ini banyak banyak hacker, jadi namanya bisa beda-beda. Bapak Ibu perhatikan internetnya yaitu http garis miring Cortex DJP pajak titik go ID. Nah, ini kan ada login pengguna, kita bisa masukin NPWP kita, terus kata sandi kalau bukan punya, yaitu kita lupa kata sandi atau daftar di sini jika bukan punya, gitu. Jadi ini contohnya penggunaan mengubah kata sandi, yaitu Bapak menggunakan eh, bisa NPWP Bapak Ibu, terus memiliki konfirmasi, yaitu tujuan konfirmasi ada email Bapak yang dipakai untuk pajak. Ya nanti karena kalau ibu lapor, ini ya emailnya akan jika udah submit akan dimasukkan ke email Bapak, terkirim otomatis. Memilih konfirmasi tujuan mengisi surat elektronik nomor gawai sesuai dengan data NPWP. Habis itu Bapak Ibu masukkan CAPTCA, terus habis itu checklist bahwa ini sudah dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas adalah benar. Nah, ini untuk lanjutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini sumber dari DJP online ya. Eh, Tekan tombol kirim ya habis itu ya. Jadi nanti Ibu dapat notifikasi ke email. Jadi kalau bisa pakai nomor gawai bisa, pakai nomor elektronik bisa. Bapak kalau kalau saya sarankan sih ke email ya lebih gampang. Jadi langsung Bapak kalau verifikasi berhasil, Bapak langsung masuk ke email. Jadi ini permohonan kata sandi menggunakan NPWP elektronik. Ya ini CAPTCA sama kayak tadi. Ini nomor surat elektronik nomor gawai.
Terus tampilkan isi emailnya, kenali. Kalau tidak dikenali berarti emailnya nggak benar. Lanjut proses rubah kata sandi. Jika Bapak Ibu tidak bisa, tidak tampil, hubungi KPP terdekat. Berarti ada masalah di email atau HP, nomor HP Bapak di wajib pajak itu, Bapak Ibu itu belum terkoneksi sama waktu ngisi DJP online-nya salah. Jadi Bapak Ibu mesti ke KPP yang terdekat. Jika isian tidak tertampil, hubungi KPP terdekat. Karena mungkin ada perubahan data email atau nomor HP wajib pajak. Kalau bisa ini langsung dikirim nih. Nah, email atau email dan SMS konfirmasi. Jadi ini Ibu lihat dari DJP nih Ibu dapat email nih. Nah, ini yang satu lagi nih dapat eh, dari ke HP ya. Berikut contoh tautan riset kata sandi baik dikirimkan surat elektronik atau ke nomor gawai. Pastikan Pastikan akses email dan atau pulsa yang cukup untuk memperoleh pesan. Enaknya sih ke email ya, biar gampang kalau nggak punya pulsa. Set kata sandi, di sini isikan kata sandi baru. Kalau udah masuk ke email atau ke HP, Bapak Ibu bikin sandi baru, kapan karakter, satu huruf besar di pertama, minimal dapat satu huruf kecil, terus minimal ada satu angka, minimal ada karakter khusus, misalnya pagar atau apapun, titik, koma, tekan tombol save. Notifikasi berhasil ya kalau ini. Jadi new passwordnya ada dua, new password, konfirmasi password. Habis itu save. Habis itu Bapak Ibu sudah bisa masuk ke akses Cortex pertama kali. Jadi masukkan NPWP 16 digit ya atau Bapak Ibu masukkan NIK. Kalau orang pribadi biasa masuk NIK bisa. Kalau misalnya sudah ada di DJP online yang lalu, NIK-nya sudah bisa dimasukkan, terus masukkan kata sandi, terus pilih bahasa biasa Indonesia ya. Kecuali Bapak Ibu mau bahasa Inggris juga boleh, tapi ini habis itu masukkan CAPTCA. Dibuka langsung, jangan lupa ya, emailnya http cortex djp titik pajak titik go id. Karena kalau Bapak salah ini, mungkin Bapak bisa dihack sama hacker ya. Ini penting, jangan salah. Jika istri yang NPWP-nya digabung dengan suami, ini Bapak Ibu kalau biasa istrinya digabung sama NPWP suami. Jadi pastikan NIK terdaftar dalam satu unit keluarga suami sebagai tanggungan suami. Jadi istri itu sebagai tanggungan suami. Nah, ini akses Cortex akun suami gunakan 16 digit atau ya, baik NPWP atau NIK bisa masukkan ke kata sandi pakai bahasa CAPTCA kan login ya. Menu unit. Nah, ini penting nih. Profil saya Bapak isi Bapak Ibu ya. Ini data unit keluarga. Nah, jadi ada keluarganya mesti dimasukin ya. Profil saya, dana unit keluarga. Nah, ini penting nih. Nah, kalau udah masuk, nah muncul ini nih. Misalnya lihat nih di sini kepala keluarga namanya misalnya posasi kepala keluarga, pegawai, kepala unit keluarga. Misalnya istri kerja, namanya eh, R gitu, istri, pegawai, tanggungan. Kalau misalnya anak, misalnya namanya Kani, anak belum tidak bekerja atau pelajar tanggungan. Pastikan ini istri sudah memiliki informasi sebagai berikut. Hubungan suami istri, satu unit tanggungan ya. Nah, ini ya kalau udah ini, kita tambahkan nik istri mulai angka, profil saya, informasi umum, tekan tombol edit. Jadi kalau udah ini diedit. Anak juga begitu, gitu. Penambahan istri pada unit data keluarga. Nah, biasanya ini kalau ke DJP On kan ya, bawa kartu keluarga sama KTP istri, sama KTP kita bahwa istri itu benar-benar satu keluarga ya, nih satu keluarga tekan tombol tambah ini tampilkan keluarga baru, rincian keluarga, masukkan jangan lupa nicknya,
namanya, hubungan istri, centang, di sini mesti centang ya. Terus tekan tombol submit, simpan. Simpan, submit. Ini tekan ini nih, ini diklik ya. Ininya diklik, jangan lupa. Nomor 4 diklik. Apakah istri membutuhkan akses Cortex? Biasa kalau istrinya usaha, itu butuh yang merupakan PIC, pihak terkait wajib pajak lain. Customer pengguna. Jika tidak, ya biasa kalau ibu rumah tangga tidak, langsung N gitu. Atau istri kerja, anggap aja tidak. Kenapa? Karena ditanggung sama ikut suami NPWP-nya. Nah, ini akses halaman Kortek dan lupa kata sandi. Jika lupa kata sandi, Bapak Ibu klik lupa kata sandi, terus masukkan seperti tadi yang awal permohonan ubah kata sandi. Ini jangan lupa nomor surat, konfirmasi, ini emailnya jangan salah lagi. Masukkan captcha, terus habis itu kirim. Kirim nanti masuk notifikasi berhasil mengubah kata sandi. Nanti masuk ke ini permohonan ubah kata sandi. Nomor emailnya yang salah, kita kan lupa nih kata sandi. Pakai pernyataan lagi, kirim. Surat elektronik gawai, yaitu isikan tampil test marking, informasi dikenali, proses lanjut. Ini kalau benar, kalau tidak benar, informasi tidak dikenali. Bapak Ibu misalnya ada salah email di DJ Poner yang amat tidak tidak terhubung, tidak lupa. Nah, Bapak mesti ke KPP atau isian tidak tertampil, hubungi KPP terdekat juga karena email dan HP wajib pajak yang nama itu mungkin isinya asal-asalan. Jadi mesti benar baru bisa kondisional tujuan konfirmasinya bisa benar. Jika masuk DUK, suami sudah perubahan data email dan nomor HP. Nah, ini kalau aktivasi akun wajib pajak digunakan istri yang hak dan kewajiban pajaknya digabung dengan suami dan masuk family unit tax suami mendapatkan akses pejin di Kortek. Jadi kalau misalnya istri mau pajaknya bisa lapor juga niat-niat sama kayak suami ya ini dia bisa tapi sebagai ini ya sebagai sama juga sebagai akun wajib pajak juga istrinya. Kewajiban perpajakannya digabung sama suami. Biasa sih ini istrinya kerja bisa gitu. Atau istrinya direktur biasanya sih kalau ini. Kalau misalnya nggak direktur nggak usah lah. Nah, permintaan akses digital. Nah, ini penting nih. Ini adalah salah satu yang bisa sinkronisasi dengan kantor pelayanan pajak. Permintaan akses digital ini kita lihat. Permintaan akses, kalau kita lihat di sini, maaf, ini permintaan akses nih. Permintaan kode aktualisasi akses nih ya, berbayar elektronik. Jadi isi tanggal permohonan, apakah wajib pajak sudah terdaftar, dicentang, tanggung jawab perusahaan apa enggak, warisan tidak terbagi, belum terbagi, nomor pokok NPWP wajib, nama pajak, emailnya, masukkan nomor teleponnya, pernyataan. Habis itu klik pernyataan nih, menyadari perundang-undangan, gitu loh. Nah, kirim. Habis kirim, muncul kayak ini nih, menerbitkan akun wajib pajak, nomornya ini muncul. Biasa ini masuk ke email atau ke HP. Nah, kalau enaknya sih masuk ke email ya, jadi eh, nggak bisa hilang gitu loh, ada di email. Username, NPWP, NIK, password akun. Nah, ini dikasih tahu nih password akunnya. Nah, habis itu step 4, masukin kata sandi yang tadi. Kata sandi itu password akun ya. Password akun itu ini kata sandi. Terus masuk, langsung login. Step 4 nih. Step 5, nah kata sandi nih password. Nah, ini kata sandi menggunakan atur menggunakan kata sandi untuk masuk ke akun. Kapan karakter, jangan lupa minimal satu kapital, satu angka, satu karakter khusus. Nah, ibu bebas misalnya posasi pagar 123 misalnya gitu. Kalau bapak ibu terserah mau apa gitu. Password, repeat password, pakai pernyataan yang diklik ini pernyataan wajib pajak langsung lanjut. Ini step 5. Step 6-nya ketetapan paksa. Nah, ini
disimpan ya. Ini diketik lagi kata sandi, frase, misalnya sama gitu. Nah, ini Cortex saat ini telah keluar. Nah, Ibu kalau keluar dari Cortex, ini ada di sini langsung keluar otomatis. Nah, sisi permintaan sertifikat elektronik nih, ini yang paling penting nih. Karena sekarang kalau kita ya penandatangan bukti pungut, waktu pajak SPT atau kita mengirim SPT tahunan itu kita mesti pakai permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Ini buat orang pribadi ya, atau badan juga sama. Jadi tanda tangan sekarang bukan tanda tangan manual ya, sekarang pakai tanda tangan elektronik. Jadi kita bikin eh, tanda tangan elektronik itu pakai eh, merupakan tanda tangan yang dibuat menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh PSC WP instansi pemerintah wakil ASN, PSC non instansi WP atau IP diakui kementerian menjalankan pemerintahan komunikasi ditunjuk menteri menjalankan pemerintahan di bidang negara ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi ini mesti ada tanda tangan yang ini nih, sertifikat PSC. Permohonan kode otorisasi DJP. Jadi mohon otorisasi DJP yaitu sertifikat digital, cek status kepemilikan digital. Nah, di sini nih kita lihat permohonannya. Kita kan kalau udah buka portal portal saya, masuk ke permohonan kode sertifikat digital. Nah, ini portal ada kode sertifikat mengajukan, habis itu muncul yang ini nih. Nama kita misalnya NPWP Mega Kurniawan, alamatnya udah bener belum, terus emailnya udah bener belum, sama nomor telepon. Kalau udah bener, kita lanjut gitu loh. Rincian sertifikasi jenis pilih digital, misalnya mau apa? Kita mesti pilih sertifikat kode otorisasi DJP. Ini penting. Jadi sebenarnya nomor 3 akan didaftarkan. Jadi milih provider, beri pendatangan jika milih kita milih kode otorisasi DJP ya. Habis itu, bila udah kode otorisasi DJP, kita di sini pilih nih karakter yang kita pilih. Misalnya kita mau pilih apa? Mau sama sama yang masuk pertama, boleh juga gitu loh. Kalau nggak mau masuk yang pertama juga boleh. Tapi ini nggak boleh lupa. Kenapa? Kalau lupa nanti Bapak Ibu tidak bisa lapor SPT tahunan. Buat prase ya ini sandi untuk tanda tangan elektronik minimal terdiri dari 8 digit, ketentuan terdapat 8 karakter, minimal satu huruf besar, minimal satu huruf kecil, minimal satu angka, minimal karakter khusus. Ya, kalau udah isi, diulangi lagi frasenya. Habis itu di checklist nih, kirim. Nah, kalau udah kirim berarti nanti sudah dapat kode otorisasi DJP. Jadi Bapak Ibu disimpan tuh, jangan salah. Jadi sebelum ketik, Bapak bikin dulu. Misalnya di Word atau di Excel, nah di copy. Tinggal, jadi kalau ada apa-apa, Bapak bisa buka lagi, jangan minta terus gitu. Jadi nggak bakal lupa. Nah, nanti kalau udah diunduh, tanda bukti ini tanda terimanya lewat email. Nih, udah dapat bukti penerimaan elektronik sertifikat digital. Ya, jadi sertifikat digital berhasil dibuat kalau udah itu. Habis itu, kuota saya identifikasi eksternal. Ya, pastikan status pengikat sertifikat itu sudah valid. Profil saya, klik nomor identifikasi eksternal 2. Nah, ini nih. Jadi, pilih ini untuk cek bahwa sertifikat kita elektronik kita udah masuk belum, valid. Nah, digital sertifikat periksa status. Jika statusnya valid, maka silakan geser ke kanan. Bisa, yaitu klik menghasilkan. Kalau udah menghasilkan ini berarti udah diterima apa digital sertifikatnya. Nah, di sini ada tulisannya nih valid. Jadi kalau udah valid, Bapak Ibu nanti sudah bisa rapor. Nih ada tulisan sukses juga. Kalau valid itu berarti sukses. Udah bisa rapor. Urgensi penerapan keamanan dua langkah pada 2FA pada Cortex DJP. Satu, Cortex DJP tersedia fitur keamanan bagi pengguna melakukan
Autentifikasi dua langkah. Langkah penting perlindungan pribadi. Fitur keamanan perlu diaktifkan oleh wajib pajak untuk menghindari risiko kebocoran data. Nah ini ya langkah-langkahnya yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin apa bisa dihack begitu katanya data otorisasinya. Udah, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke SPT orang pribadi untuk wajib pajak penghasilan bruto. Ini yang UMKM ya. Tapi sebenarnya kita, maaf Bapak Ibu, eh, ini ada ini mengajukan kita perlu mengajukan MPPN untuk menghapus hak saya tarif 0, jadi ini misalnya saya seorang dokter ingin melakukan perhitungan UMKM bebas dengan MPPN, tapi juga punya usaha final UMKM. Jawabannya tidak. Untuk mengajukan MPPN tidak menghapus hak WP orang pribadi untuk tetap menikmati tarif 0,5 atas omset dagang atau toko. Alasannya aturan pajak dibedakan menjadi dua jalur, yaitu beringan. Satu, jalur usaha toko tetap boleh pakai 0,5% PP 55. Satu, pekerjaan bebas profesi nih. Jadi kalau kita profesi ya Bapak Ibu ya, kita sudah tidak bisa pakai, sebenarnya sudah tidak bisa pakai UMKM, tidak boleh pakai PPh final, harus pakai tarif umum. Untuk memudahkannya, kita mengajukan tanpa pembukuan, maka diajukanlah MPPN. Jika mengajukan MPPN, hanya minta izin membuat jalur pekerjaan bebas saja, tanpa jalur usaha. Terjadi sering salah kaprah, takutnya mengajukan MPPN, khawatir PPh finalnya gugur. Di sini penting membedakan pemberitahuan dengan MPPN untuk memilih dikenakan berdasarkan PPh berdasarkan ketentuan umum. Jadi Bapak kalau mau pakai NPPN, memenuhi korteksnya mesti kode 401. Kalau 406 ini Bapak pembukuan, Bapak Ibu pembukuan. Jadi kita mengajukan MPPN LA 0401 memberitahukan DJP kita ingin menghitung penghasilan menggunakan rusun persentase. Menjalankan pembukuan yang bukan dengan penjagaan yang rumit. Jadi kalau dengan MPPN Bapak nggak pakai rumit-rumit. Jadi cukup pakai NPPN. Untuk jasa penghasilan saya memang tidak boleh final atau izinkan dengan norma persentase. Jadi ini pakai persentase ya, Bapak Ibu. Efek PPh final tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya profesi akupuntur, juga dagang, nah bisa pakai dua-duanya. Kalau yang ini memberi ketentuan umum seganti status tidak mau menggunakan UMKM berarti. Jadi pasal 17. Nah, ini Bapak jangan ambil. Artinya tidak mau lagi UMKM. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi milihnya 401 bukan 06. Nah, PPN setiap awal 3 bulan. Nah, untuk tahun ini dikasih sampai 31 Desember 2025. Nah, ini nanti kita kalau kita kan eh, akupuntur. Akupuntur kalau pakai norma begini Bapak Ibu. Ini kan ada nih nomor KU kan KU norma perhitungan WPOP. Ibu kota, provinsi lainnya, daerah lainnya. Jadi kalau ibu kota Jakarta itu pakai yang ini nih. Yang ini kalau provinsi lainnya yang ini. Kalau daerah yang ini. Jadi ini kita lihat berapa sih kalau akupuntur. Nah, akupuntur ada di sini nih. Di kode no di halaman 35 ini pakai per 17 garis miring PJ 2015 yaitu PU-nya 86901 yaitu jasa pelayanan kesehatan dilakukan oleh para medis. Kita para medis nih, termasuk akupuntur. Jadi misalnya omsetnya 1 miliar atau jadi yang diakui 299% kali 29%. Nah, itu yang diakuin terus kali dikurang PTKP gitu loh. Ya. Ini kalau mau ambil jasa kesehatan tradisional juga sama 29 kalau ibu kota, kalau daerah lainnya 28. Kalau daerah terpencil 27 gitu loh. Jadi lihat kondisi daerahnya. Ya, kita mulai ke kita mulai ke
Yang ini kan bruto ya. Maaf, yang OP. Jadi SPT tahunan orang pribadi OP. Kita masuk dulu ke Kortek DJP titik pajak titik go ID. Ketik login ID yang kita bikin kata sandinya, pilih ini apa captchanya, login, tekan login. Nah, ini kita pastikan ini kan kalau Bapak mau yang tadi tuh portal saya itu ada apa pakai NPPN 0401 di portal saya nih kalau Bapak Ibu yang tadi yang saya bilang di sini yang ini ya gitu gitu. Jadi kita masuk ke surat pemberitahuan, pastikan udah muncul, pastikan orang pribadi modul SPT, surat pemberitahuan SPT, pilih menu SPT. Habis itu kita masuk ke buat tombol konsep. Jadi sini ada pilih. Kalau dulu DJP Owner juga mirip gitu, tapi dia di upload. Kalau ini enggak, kita mesti ngisi di Cortex-nya. Konsep SPT. Habis itu pilih orang pribadi. Di sini ada PPA final, ungkapan harta bersih, PPA pribadi, PPA satu unifikasi kita pilih yang PPA pribadi lanjut, kita ketik. Habis lanjut muncul kita pilih SPT tahunan di sini nih. Ya, periode Januari sampai Desember 2025. Ya. Terus kita klik lanjut. Ya, tadi pilih jenis pajak, sekarang periode pelaporannya Januari sampai Desember. Nah, ketiga jenis SPT. SPT-nya adalah SPT orang pribadi, SPT tahunan Desember, pilih yang normal. Ya, karena kita bukan pembetulan. Pertama kali kita normal. Terus pilih buat konsep. Klik konsep, langsung muncul di sini. Ya, orang pribadi wajib pajak Januari sampai Desember 2025. Ya, kita klik nih. Ada ininya ya. Habis itu menyiapkan SPT induk orang pribadi. Kalau dulu di DCP online, itu kita dari belakang, isinya dari belakang ke depan. Sedangkan sekarang, Kortek dari depan ke belakang. Jadi induk SPT PPOP informasi umum. Di sini kita tidak boleh salah isi ya Bapak Ibu. Kalau salah isi, ke belakangnya salah semua. Jadi SPT tahunan pajak wajib pajak orang pribadi. Ini kita lihat simpanan konsep kan tadi. Ya, kita lihat dulu nih sistem pengambilan SPT orang pribadi terdiri dari SPT induk beserta berapa lampiran. Wajib pajak mengisi kolom tersedia SPT induk main form terlebih dahulu. Nah, ini yang jangan salah ya. Tombol tersedia menyimpan draft sementara. Sistem secara otomatis akan simpan konsep. Jadi setiap 2 menit otomatis Bapak Ibu udah ngisi nih otomatis tersave dalam disimpan konsep ini otomatis udah kesimpan. Jadi entah kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, Bapak Ibu tinggal buka lagi yang Bapak Ibu input sudah masih ada gitu. Bapak Ibu input ulang gitu loh. Yang kekurangan berikutnya. Jadi setiap 2 menit ya otomatis tersimpan. Jadi nggak tiba-tiba mati lampu tidak langsung hilang gitu loh. Ya, ini kita masuk ke induk header bagian A. Jadi tahun 2025 periodenya bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kita ini kan kegiatan usaha, kita pekerjaan bebas gitu loh. Kita sistemnya pencatatan. Kenapa? Kalau kegiatan usaha kan kita beda gitu. Oh, ini kan kita pekerjaan bebas, bukan kegiatan usaha gitu loh. Gitu. Kalau kegiatan usaha, kalau UMKM ya pencatatan juga gitu loh. Nah, pilih kegiatan usaha, pekerjaan bebas. Metodenya pembukuan akrual, starter kas, dan pencatatan. Biasa kita pilih pencatatan Bapak Ibu, jangan salah. Kita pekerjaan bebas. Kalau Bapak Ibu bilang, saya kegiatan usaha, terserah. Bebas gitu. Tapi yang pasti kita kan akupunturis. Kita pekerjaan bebas dan pencatatan. Di sini kita
ketik nama, NPWP, ID KTP, ID NPWP, nomor telepon, email, status kewajiban yang dipilih. Misalnya, pilih pisah harta atau memilih tidak pisah harta jika istri. Tapi kalau nggak ada, istri jadi satu sama kita nggak usah diisi. Gitu loh, ya. Nah, ini kita lihat. Apakah Anda menerima penghasilan dalam pekerjaan dalam negeri? Ya. Apakah Anda menghasilkan dalam negeri usaha atau pekerjaan bebas? Ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Maksudnya jika Anda punya usaha menyewakan properti, bilang iya. Kalau misalnya tidak menerima penghasilan lainnya, ya tidak. Apakah misalnya Anda juga menerima penghasilan negeri dalam negeri lainnya, misalnya warisan, bilang aja iya boleh. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, kalau ada, bilang iya. Kalau nggak ada, tidak. Nah, ini jangan salah ngisi ya. Karena kalau salah ngisi, nanti lanjutannya beda. Pada bagian pertanyaan kalau jawab ya, di mana jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis formulir sebagai berikut. Apakah Anda menerima pekerjaan dalam negeri? Nah, ini penting. Apakah Anda menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas? Ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Misalnya dapat warisan, dapat apa? Ya juga. Apa penghasilan negeri? Tidak. Kalau nggak ada penghasilan lainnya, cuma di akupuntur, ya ini jawabannya tidak. Sistem Korsek juga melakukan pengecekan wajib pajak pribadi atas bukti potong yang diterima terkait penghasilan. Misalnya, dapat langsung dilihat bila sudah ada penghasilan yang memiliki bukti potong. Jadi kalau Bapak Ibu dipotong PPh satu itu misalnya akupuntur juga kerja juga ada udah muncul bukti potongnya. Jadi Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya gitu loh. Maaf. Maaf. Ya. Nah ini kita lihat ya, itisa penghasilan neto. Apakah ya, penghasilan digunakan untuk mengalami terima wajib pajak tidak atau anggota keluarga dalam tahun pajak bersangkutan, kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dari istri yang hidup terpisah putusan hakim, istri yang melakukan pemisahan harta, istri yang mendaki perjalanan ini MT. Jadi kalau misalnya istrinya apa tidak pisah harta itu ya jadi eh, bukti potong final ya, Bapak Ibu, bukti potong final gitu loh. Di Tisa Neto, jadi penghasilan di sini lihat nih ya, isi lampiran bagian D. Tuh, ya. Apakah penghasilan dalam negeri usaha pekerjaan bebas? Nah, ini silakan isi ya. Apakah termasuk wajib pajak pribadi memiliki peredaran bruto tertentu? Jika Bapak dagang, ya. Kalau misalnya tidak, ya nggak muncul. Kalau misalnya wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, ya berarti Bapak termasuk yang PPA PP 55 kosong yang pajaknya UMKM 0,5%. Apakah Anda menggunakan norma penghasilan jika ya tidak menjalankan pembukuan? Nah, ini berarti norma. Jadi saya tidak menyusun laporan keuangan. Nah, kalau menyusun laporan keuangan itu selamanya Bapak Ibu akan menyusun laporan keuangan. Apakah menjalankan pembukuan? Kalau dagang ya, kalau misalnya misalkan pembukuan sektor usahanya Anda lakukan ini misalnya dagang, silakan lampiran 31 nanti. Jika Anda menerima penghasilan negeri lainnya, isi lampiran 34A. Jika Anda menerima penghasilan negeri nanti ya, bagian C ya, di sini ada ininya, ada apa? Ada lampiran-lampiran yang mesti diisi. Jika Bapak Ibu tulis iya. Nah, di sini apakah menerima penghasilan? Nah, ini yang tadi ya. Ini sama ya. Ini sama yang saya terangkan tadi, sama tidak menyusun laporan keuangan, kita jangan menyusun laporan keuangan ya, karena kalau udah menyusun laporan keuangan, selamanya akan menyusun laporan keuangan. Nah, kalau menjalankan pembukuan, nah Ibu bilang menjalankan pembukuan sebut faktor-faktornya. Kalau misalnya Ibu tidak bikin apa, tidak pembukuan, biasa dagang menjalankan pembukuan, tidak menjalankan pembukuan. Nah, ya di sini di bagian wajib pajak menghitung besarnya neto usaha yang bebas aktual sel. Ini jika Bapak Ibu pembukuan ya, hati-hati ya.
Bagian ini di sisi pekerjaan bebas. Ya, misalnya ada pekerjaan bebas, misalnya ya kita kan akupuntur. Nah, isi di sini ya. Lampiran nih penghasilan negeri lainnya. Ya. Nih, ya, ini Tisar. Jadi, apakah bebas? Lampiran D. Lanjutkan PMK 163. Apakah bebas dalam negeri? Lanjutan pernyataan tampil 1B2 dan B3. Lanjutkan C. Apakah Anda masuk wajib pribadi pekerjaan bruto tertentu? Wajib pengusaha OPT, lampiran 3A, bagian A, bagian B. Lanjutkan PMK. PMK ini nih. Apakah Anda minum norma? Nah, ini biasa pakai per 17 yang tadi saya terangkan bahwa kita pakai per 17. Persentasenya 29%. Ya, menggunakan norma ya. Maaf. Apakah Anda menjawab pembukuan? Nah, kalau dagang, eh, pembukuan nih. Jasa, isi lampiran 3A, industri. Nah, ini. Gitu. Apakah Anda punya negeri lainnya? Nah, isi lampiran di 3A, 4 bagian B. Lanjutkan pertanyaan 1D. Apakah Anda bersama luar negeri? Nah, kalau enggak, kalau ada lampiran 2C isi. Kalau enggak ada ya nggak usah diisi. Nah, ini nih. Matriksnya, istilah neto. Pekerjaan, usaha bebas, PH, penghasilan lain dalam negeri, penghasilan luar negeri. Usaha bebas ini ada yang 4,8 miliar, biasanya ini dagang, ada di atas 4,8 miliar. Kalau di bawah, OP, usaha, OPP, tidak lanjut, tidak hanya final, tidak pembukuan. Jadi pakai bruto, final, rekap final. Tapi kalau pekerja bebas, kalau PLT usaha, pencatatan rekap. Nah, bisa juga nih. Jadi Bapak Ibu, kalau usaha itu bisa pencatatan, bisa UMKM, tergantung. Tapi kalau UMKM yang usaha VVA final UMKM itu yang dagang. Kalau usaha lainnya yang tadi saya terangkan, misalnya jasa itu pencatatan rekap bruto. Jadi berhak pakai MPPN. Kalau kita pakai MPPN yang 29%. Kalau pekerjaan bebas lainnya, nah, kita bisa pakai ini nih, mau rekap ini apa yang ini, ya, ya sama mau usaha, bisa rekap pakai NPPN. Kalau pekerja bebas kita pekerja bebas nih, bukan usaha nih. Akupuntur itu pekerjaan bebas, jadi jasa, jasa itu pencatatan rekap butuh pakai NPPN, gitu. Kalau ini tidak hanya final, tidak pembukuan, ya. Ini satu B. Ini satu B3 ini B3 tidak final. Jadi kalau ini mesti dilihat ya. Kita pakai B3 ini pakai NPPN. Nah, yang ini kalau misalnya di atas 4,8 miliar ini pembukuan. Biasa dagang yang udah gede nih. Jasa. Jasa kalau aku buntur udah 4,8 miliar mesti pembukuan. Industri juga, dokter juga begitu. Kalau dokter udah 4,8 miliar mesti pembukuan gitu. PPA luar negeri ya. Nah, ini perhitungan terutang. Perhitungan pajak terhadap PPA neto setahun. Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain perhitungan dalam bentuk formulir? Seisi bagian lampiran 5 bagian A atau B. Ya, misalnya ya. Penghasilan tabungan neto. Penghasilan kena pajak. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini Bapak, misalnya K itu kawin ya. Kalau TK itu tidak kawin. Kalau K maksimum itu K3. K3 itu punya anak 3. Ya, kalau K1 ini 63 juta pengurangnya. Jadi, penghasilan neto, jika ini formulir ya, terutang dikurangi PTKP, terutang. Nah, ini PPA terutang. Nah, ini yang terutang. Wajib pajak pribadi kecuali PPh terutang diperoleh istri terpisah. Jadi ini terpisah. Istri terpisah, istri mengendaki kewajiban perpajakan. Jadi PHMT berutang PHB terpisah. Jadi hanya dilakukan SPT tahunan istri. Maaf. Istri sebagai wajib pajak sendiri ya kalau misalnya terpisah sama kita. Tapi kalau nggak gabung sama kita itu
jadi penghasilan final ya. Nih, penghasilan utangnya ya. Penghasilan neto disetahunkan. Dalam negeri pekerjaan neto lainnya. Usaha jumlah penghasilan termasuk dalam negeri, luar negeri, dalam negeri digabung nih. Perhitungan terutangnya. Ya, nanti ini udah dapat penghasilan neto kompensasi kerugian zakat. Jadi kalau Bapak Ibu zakat, ada sertifikasi zakatnya, Bapak bisa masukin sebagai pengurang. Tapi kalau nggak ada, Bapak nggak bisa ya. Gitu. Yang agama Katolik ada, yang Islam Muslim ada, yang Buddha juga ada, yang Hindu juga ada. Ada di tertuang di peraturan perpajakan. Tapi nggak semua sumbangan itu bisa di zakat itu bisa dimasukkan ke sini. Yang ada sertifikasinya aja. Yang tidak ada tidak bisa ya. Penghasilan neto, bukan neto, pengurang penghasilan neto. Ya ini diisi neto fiskalnya. Jadi ini kalau yang pembukuan ya neto fiskalnya. Tapi kalau kita neto fiskalnya biasa sama sih ya kalau yang aku puntur. Penghasilan tidak kena pajak. Nah ini wajib pajak status bisa PH, MT, jadi dibedakan gitu loh. Jadi PPH istri suami akan nol. WP tersebut diisi PTKP misalnya berdasarkan Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang PPH ya. Jadi ini yang ini nih 63 juta nih, K1 kan 63 juta. Itu berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPH. Ya, ini penghasilan negara pajak. Jadi penghasilan negara pajak itu dikurangi dulu PTKP, PPh terutang nih, ya. Dia terdapat PPh terutang. Apakah terdapat pengurang? Tidak. Ya udah, berarti tidak. PPh terdapat pengurang dikurangi pengurang terutang apabila pengurang tersebut menunjukkan nihil negatif isi nol ya. Jadi kalau misalnya penghasilan dikurang PTKP, misalnya penghasilannya cuma 60 juta setahun. Yang kayak tadi ini eh, apa K1-nya 63 juta. Jadi kalau misalnya kan minus 3 juta, nggak minus 3 juta tapi jadi nol. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu hitungannya ya. Jadi lampiran itu konses zakat, pengurangnya lampiran 5 bagian A atau B, lanjut ke pertanyaan berikutnya PMK ini. Neto pengurang, usia neto, penghasilan tidak wajar, PPh terutang. Pengurang, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Lampiran C, lanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi kita bayar berdasarkan ini ya, Bapak Ibu. Ini bagian indeks, kredit. Ini, apakah PPh ada dipotong di pihak pungut lainnya? Nah ini, kalau ada, bilang ya, ini biasa kalau misalnya PPh 23 atau PPh 21, Bapak Ibu kerja, ya. Angsuran PPh 25, apakah ada? Kalau ada, otomatis sudah muncul atau STP. Kalau apakah ada pengembalian kredit pajak luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, jadi ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak ada penghasilan di luar negeri, ya nggak ada gitu. Jadi di sini dibilang 10A adalah pelunasan dalam tahun pajak, bagian tahun pajak dilaporkan telah dilakukan melalui pemotongan pungut pihak lain PPh ditanggung pemerintah diperhitungkan sebagai kredit pajak ya. Jadi ini PPh 21, PPh 23. Diisi PPh telah dibayar sendiri wajib pajak tahun dilaporkan PPh 25 juga berdasarkan perhitungan sementara wajib pajak menyampaikan perhitungan panjangan dalam yang SPT tahunan ya. Ini jika jika Bapak Ibu ikut bayar setiap bulan ya. Diisi tercantum STP. Ini ada STP. Dicatat ya. Jika ini pengembalian kredit luar negeri, jika ada, kalau nggak ada ya, ya langsung. Nah ini apakah PPh reaksi dinamis formula SPT tahun berdasarkan bilang jawaban. Jadi ini kalau jawabannya salah, hati-hati ya. PR-nya bisa beda. PPh telah dipotong di pungut pihak lain. Isi lampiran 1 L1 bagian E. Lanjut pertanyaan berikutnya. Regulasi per 11 tahun 2025. Angsuran PPh 25. Isi populatif pembayaran PPh pasal 25 tersebut. PMK 81 2024. STP pasal hanya pokok pajaknya. Nah ini kalau ada surat tagihan pajak ya. Misalnya administrasi, denda segala macam. Apakah ada pengembalian kredit luar negeri? Diisi dengan pengembalian
pengurangan kredit PPh luar negeri. Lanjut ke pertanyaan berikutnya pakai per 11 tahun 2025. Ini bagian E, PPh kurang bayar atau lebih bayar. Jadi di sini PPh kurang bayar, ini ada rumusnya ya. Apakah terdapat keputusan persetujuan pengangsuran pajak? Kalau tidak, saya tidak miliki, ya bilang tidak miliki. Jika punya ya diisi, misalnya status normal, mau bayar apa diangsur atau ditunda gitu. Sini PPh ya. Apakah suatu keputusan dengan jumlah ditunda? Lanjutkan pertanyaan. Apakah dibayar? Nih dibayar nih. PPh kurang bayar 9A kurang 10A kurang 10B kurang 10C tambah 10D. Ini PPh kurang bayar bisa terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Ini rumusnya. Jadi kita mesti ngisi di awal dengan benar. Kalau tidak, nanti pasti kita bukan yang wajib kita isi, pasti yang aneh-aneh yang kita bukan bukan yang pendapatan yang kita dapat gitu. Ini bagian F pembetulan. Nih, apabila kurang bayar, SPT dibetulkan. Nah, ini kalau kurang bayar nih, kalau pembetulan. Biasa sih kalau bisa jangan ada pembetulan ya. Kalau ada pembetulan itu biasa ribet gitu. Ujung-ujungnya biasa dianggap kita memainkan pajak gitu loh. Atau kita alpa gitu loh. Jadi hati-hati jangan sampai kurang bayar ya gitu loh. Bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, ini lebih bayar nih. Kalau lebih bayar apa sih? Nah, atas lebih bayar dapat dikembalikan dua langkah. Dikembalikan melalui pemeriksaan, dikembalikan melalui permohonan atau pemberian pendahuluan. Jangan lupa isi nomor rekening bagian pajak tersebut. Nomor rekening adalah nomor yang sudah terdaftar di akun wajib pajak. Jadi terdapat di akun wajib pajak. Nah, ini nomor rekeningnya nih. Ini jika Bapak Ibu lebih bayar ya, jadi minta pengembalian. Biasa sih kalau melalui pemeriksaan itu di atas 100 juta ya, dikembalikan melalui pemeriksaan. Tapi kalau di bawah 100 juta biasa dikembalikan dengan permohonan pendahuluan nih bisa dikembalikan. Tapi ujung-ujungnya nanti diperiksa jika Bapak Ibu nggak benar. Di bagian H, induk angsuran PPh 25, tahun pajak berikutnya. Nah, ini angsurannya ya. Jika jadi ini bagi 9 kurang 10A 10B. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi, apakah perhitungan angsuran pajak berikutnya? Tidak. Silakan lanjut berikutnya. Apakah Anda mengangsuran tahun berikutnya? Tidak. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak mau bayar angsuran karena kondisi ekonomi tidak akan menentu, ya Bapak boleh. Kalau Bapak bilang, wah saya tahun depan kira-kira mau dapat banyak nih, ya mau ngangsur boleh. Kan ini kan tergantung kondisi Bapak Ibu omsetnya kan kalau misalnya nggak teratur ya, kalau bisa sih di apa tidak jadi tiap akhir tahun aja bayarnya gitu selisihnya. Ya, bagian ini digunakan untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya wajib pajak hanya menerima penghasilan teratur. Ya, membayar angsuran PPh. Jadi kalau teratur, Bapak Ibu teratur nggak? Kalau aku butuh kan nggak teratur. Gitu. Wajib pajak angsuran PPh berikutnya perhitungan tersendiri. Nah, ini perhitungan sendiri. Bapak Ibu mau gimana? 13B. Ini wajib pajak melapor angsuran hitung 0,7% dari setiap bulan masing-masing di tempat kegiatan usaha. Nah, kalau C ini Bapak misalnya Bapak aku puntur di tempat A, B, C. Nah, ini jangan lupa bayar nih. Perhitungan 0,75 dari penghasilan bruto setiap bulan di masing-masing kegiatan usaha. Gitu. Nah, ini lihat nih di sini angsuran PPh 25 ya. Ini rumusnya yang tadi ya, pakai PMK 81 tahun 2024. Ini juga sama nyusun peraturan tersendiri. Nah, ini juga sama. Sebenarnya udah berlaku ya tahun 2024 ya. Jadi PPh mengangsur nih, jika Bapak Ibu punya 3 tempat atau 2 tempat. Kalau tempatnya di situ-situ juga ya nggak wajib ngangsur. Kenapa? Kan tempat sama sama SPT-nya sama gitu. Bagian satu induk transaksi lainnya. Nah, ini pernyataan transaksi ya. Harta pada akhir tahun pajak ya isi. Jadi Bapak Ibu kalau punya harta isi ya, jangan nggak diisi. Ntar kalau nggak diisi tiba-tiba ketahuan pajak, nah itu dendanya mahal.
Apakah Anda mengenakan penghasilan final? Ya, jika Anda final, misalnya PPh final itu 0,5% yang UMKM, atau Bapak Ibu main saham itu final, atau istrinya kerja tapi satu NPWP itu final. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak masuk objek pajak? Misalnya, yang tidak termasuk objek pajak itu sumbangan, terus eh, apa warisan. Nah, itu kalau ada ya isi ya gitu. Atau Bapak Ibu punya CV. Nah, itu tidak masuk objek pajak, langsung masuk situ karena CV itu dimasukkan ke pajak. Pak, Jadi bagian posisi 14A waktu wajib pajak 5 melaporkan. menit lagi ya. Mohon maaf, waktu 5 menit lagi. Ya, Ya, oke. ya. Jadi ini kita lewat. Jadi intinya begitu. Yang ini pernyataan transaksi, ya, harta diisi ya. Jadi ada harta, Vina juga diisi sama ini. Nah, ini apa formulir yang kita mesti isi gitu loh, ya, angka-angkanya. Kalau ada amortisasi ada. Nah, ini peraturannya. Bagian J tambahan, bahan-bahan ini laporan keuangan. Kalau ada laporan keuangan, kalau nggak ada bukan sederhana ya Bapak Ibu. Bukti pembayaran kalau ada, misalnya bukti zakat ya Bapak ada itu dilampirkan gitu loh. Bukti pemotongan hubungan dengan kredit luar negeri kalau nggak ada nggak usah. Kuasa, kuasa kalau misalnya dikerjain orang lain pakai kuasa ya, dokumen lainnya. Jadi kalau misalnya sudah tidak usaha ya pakai ini misalnya dokumen lainnya. Bapak tinggal lihat ya. Ini lampiran tambahannya. Nah, ini penyiapan laporan SPT tahunan pribadi. Nah, ini yang tadi yang kita jelaskan. Ini aset, kita masukin ya. Aset, ya. Aset, tahun ada. Kita masukin, jangan lupa, jangan harta aja. Utang juga kalau kita punya utang, masukkan. Terus daftar harta keluarga yang menjadi tanggungan. Penghasilan itu dalam negeri pekerjaan. Daftar bukti, bukti pupuk, pupot. Misalnya PPh 21, 23, masukkan. Nah, ini induk. Nah, ini angka-angkanya nih. Dari induk L1, L2, L3A1, L3A4, L3B, 3C, 3D, L4, L5. Ya, ini harta tahun pajak. Jadi, ini contohnya. Jadi, kita mesti isi kode, deskripsi, nama, nah, tabungan, saldo berapa, saldo peran berapa, saldo sekarang berapa. Jadi, sekarang ditanyain, tahu saldo yang lama berapa, saldo sekarang berapa. Piutang juga sama. Dimasukin ke sini. Kalau ada piutang, masukkan. Gitu. Misalnya, aku Puntur, ada yang ngutang sama kita. Tulis piutang di sini, namanya siapa. Waktu udah menunjukkan pukul Ya, 8, inventaris Pak. sekuritas Potong. nih, kalau ada sekuritas. Ini sama juga semua harta ya, bergerak, tidak bergerak, ya, aset lain-lain, ikhtisar harta, hutang, harta keluarga, tanggungan, keluarga, penghasilan dalam negeri, pemungutan bukti potong PPh, lampiran 2 ini masalah yang bersifat final, ya biasa yang apa 0,5%. Di sini ada penjelasannya nih tidak kena pajak. Neto luar negeri kalau ada penghasilan luar negeri, kalau dagang jasa umum. Nah ini kita harus kasih jasa dagang umum, dagang. Ini kalau misalnya ada yang pembukuan nih, yang ini. Ini pembukuan kalau kita nggak ada ya nggak usah isi gitu loh. Rekapitulasi Bursa kalau misalnya 0,5%. Nah, ini nih kayak gini nih. Ya, ya, ini normal nih yang kita nih. Yang aku buntur begini. Ini penyusutan kalau ada. Ini biasa kalau pembukuan ya. Kalau nggak usah. Bagian harta berwujud kan kita bikin yang tadi itu. Wujud bangunan permanen. Kalau ada bangunan permanen dan tidak permanen isi. Ini harta nih bagian harta. Ini SPT tahunan orang pribadi, amortisasi, penyusutan, kalau pembukuan. Ya ini biaya entertain kalau misalnya pembuka apa ibu pembukuan gitu loh kalau nggak usah isi karena kan aku butuh mana ada ini promosi kalau ada no promosi apa ya daftar piutangnya tidak tertagih misalnya aku buntur nggak bisa ditagih ya
Masih ada ininya, ada syarat-syaratnya nih ya. Lampiran 4L, pilihan induk, aktifkan, hitung angsuran PPh 25 berikutnya. Nah, ini angsurannya mau berapa nih kalau Bapak Ibu pembukuan? Ini berapa utang suami istri pisah. Ini hitungan pengurangan penghasilan neto ya. Penghasilan neto, calculation, kerugian fiskal. Ini biasa pembukuan ya. Ya udah selesai Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Kosasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan, mungkin saya akan kasih waktu untuk 5 menit lah ya. Untuk menjawab Ada pertanyaan. saya, Bu. Ya, sebentar Ibu. Saya ini ada yang di kolom chat. Sebentar Ibu. Ini dari Pak Aryo, yaitu kortek itu apa dan untuk apa itu korteks, apa bedanya dengan sebelumnya. Jadi mohon dijawab dengan Pak Kosasi. Kami beli waktu sekitar Ya, 5 menit dulu atau namanya DJP online. oke. Sekarang namanya Kortek karena untuk Hmm. mencegah eh, supaya orang lapor lebih lebih teratur dan lebih sistematis katanya. Hmm. Tapi sistem ini baru selama setahun ini masih uji coba trial terus. Nah ini kalau kita nggak daftar Cortex, ulang Cortex, karena Cortex itu sistem yang baru di luar dari DJP online. Jadi kita mesti aktivasi. Tadi saya udah terangin aktivasi. Jadi Hmm. kalau udah aktivasi baru kita bisa lapor SPT tahunan yang tahun 2025. Jadi kita mesti aktivasi terus ada apa kita tanda tangan apa secara digitalisasi jadi baru kita bisa lapor SPT tahun 2025. Untuk kita yang dulu pakai 0,5%, kalau kita bukan dagang, kita sudah tidak bisa pakai lagi. Kita jadi menggunakan NPPN, hitungan norma. Jadi kita mesti daftar sebelum tanggal 31 Desember 2025. Tujuannya apa? Nanti kalau kita nggak daftar, ternyata kita kita ternyata ketahuan jasa, mau nggak mau kita bukan pakai pencatatan, tapi pakai pembukuan. Gitu. Kalau udah sekali kena pembukuan, selamanya tidak bisa berubah. Makanya kita mesti daftar ke KPP. Kalau kita nggak paham, kita daftar ke KPP. Kalau kita paham yang angka tadi, kita lakukan sendiri gitu. Yang penting, dulu di DJ Penerbangan kita sudah masukkan email dan nomor HP yang benar, jadi kita bisa masuk Cortex dengan mudah. Itu, ya. Jadi tahun ini kita nggak bisa pakai DJP lagi gitu, Pak. Tidak bisa, Kosasi. Pak. Jadi kita Jadi mesti harus aktivasi dipaksa ke Cortex. Kortex semua gitu. Iya, Bapak kalau nggak ngerti, Bapak ke DJP, ke KPP yang Bapak Kalau nggak terdaftar ngerti atau bukannya KPP ke mana Pak saja bisa. Kosasi aja. Hah? Ya, ke Pak Kosasi saja ya Pak Aryo ya. Berarti kan Pak Aryo sudah tanya sendiri sama Pak Kosasi antara untungnya buat akun bagaimana, enggak ya bagaimana. Berarti Pak Aryo lebih pribadi aja ya, karena waktunya ini mungkin sangat Ya, terbatas sekali. ya, Mungkin nanti tadi ada yang ingin tanya, monggo kami persilahkan dengan Ibu siapa tadi? Saya Wahyuni, Bu. Oh, Wahyuni, monggo silakan. Ini Bapak, silakan monggo. ini saya kan saya mau tanya mengenai saya ya. Itu apa? Saya kan kerja di satu perusahaan. Ya, terus NPWP saya kan berdua sama suami. ya, Di perusahaan saya juga ada bayar pajak kan. ya. Nah, terus gimana ya? Saya punya itu gimana ya? Nah, gini Bu, Dianggap sebagai lain-lain atau bagaimana? Dan juga Gini. persentasenya gimana ya? Jadi gini Bu, kita mesti tahu dulu, Ibu kerja sama orang lain itu ada penghasilan lain-lain nggak selain selain apa? Selain kerja sama perusahaan lain. Jadi gini, kalau perusahaan lain kan tadi saya bilang, jadi ada statusnya PH, pisah harta, MT, MT itu cerai atau Enggak lah, saya misalnya kan pokoknya pentingnya saya masih status menikah gitu aja. ya Jadinya lebih status simpel. menikah, berarti tidak pisah harta, tidak tidak MT, tidak Tidak PH. pisah harta, tidak Nah, apa. Ya, ibu, gitu aja. ibu statusnya kerja. Kalau kerja nanti ibu masuk ke final, Bu. Ikut suami. Saya ikut suami dan juga saya bayar pajak di itu satu NPWP. Jadi saya nanti gimana? Jadi saya sebagai final gitu ya. Final.
masuk Final. ke final. Tadi kan saya terangin ada yang final. Berapa Kecuali ibu persen itu? 20, itu berapa persen ya? 29% ya? lain bu, itu lain lagi bu. Ya, suami ibu aku puntur juga bukan? Bukan, enggak. Suami saya enggak akupuntur. Saya doang yang akupuntur, tapi saya juga kerja di perusahaan itu. Oh, kalau aku puntur beda bu. Jadi Suami gini bu. saya kerja di perusahaan itu juga. Jadi kita satu perusahaan. Ya, Satu jadi gini bu. perusahaan. Nah, Jadi gini bu, kalau ibu kerja juga, jadi yang kerja itu, yang aku puntur itu dihitung ulang bu sama penghasilan suami. Kalau oh yang gitu kerja ya. Jadinya final, nanti, tapi kalau yang aku puntur itu dihitung ulang sama suami. Karena ibu punya penghasilan iya, lain-lain, yaitu aku puntur, pekerjaan bebas. iya. Jadi saya itu kan masuk kan gitu. Apa bu? Nanti jadi iya saya punya yang aku puntur, hasil aku puntur itu masuk ke yang penghasilan keseluruhan itu kan. Iya, Betul dong? iya masuk ke Iya, suami, surat. Tapi nah, jangan lupa, ibu mesti pakai lapor NPPN. lapor NPPN. Ya, berarti ibu yang ibu termasuk yang apa? Yang aktivasi Kortek juga mesti wajib aku aktivasi Iya, Kortek. pakai koretek ya. Nggak, Ya, maksud saya, jadi saya itu nggak usah pakai pembukuan, nggak usah pakai nggak apa, usah, nggak perlu. nggak Jadi usah. anggap aja kan namanya aku puntur itu nggak tentu, apalagi saya sering cuci NPPN kan bu, ya. NPPN. NPPN ya sering Ya, cuci. bapak ibu Jadi dengan daftar ke kata kantor global aja pajak. saya berapa gitu ya. Global Iya, aja berapa nanti masuk ke 29% bu, suami. biasa. Ah, berapa? Jadi ibu dari penghasilan misalnya 10 juta kali 29%. Nah, itu 29% itu yang diperhitungkan digabung sama penghasilan suami. Oh iya ya. Jadi pokoknya untuk aku puntur 22%, nanti dari 29% itu masuk Ya, gabung ke suami gitu kan ya, ya. tapi jangan lupa Oke. ibu mesti lapor NPPN. NPPN. Ya, suaminya aja yang Oh. lapor. Oh, itu jadi saya kan nanti di cicilan apa-apa, nanti kita tiap akhir tahun aja bayar gitu kan ya. Ya, kalau penghasilannya dikit ya bilang aja akhir tahun, karena kan nggak tentu. Oh, jadi saya nggak usah ada pencatatan, nggak usah ada penting, Iya, bilang aja yang berapa penting duit ibu gitu jangan kan. lupa daftar NPPN. Iya, daftar NPPN. Jadi ada 2 laporan dong ya kenanya ya. Ya, Iya kan, lapor kok yang biasa sama satu lagi tambahan buat saya ya, gitu ya. ya. Nah, saya dianggapnya sebagai akupuntur atau sebagai pendapatan lain-lain aja ya, itu ya. Apa gimana? Enggak, Bu. Ibu dijadiin gabung sebagai satu kesatuan sama suami, Bu. Usaha Oh, bebas, tapi Bu. Pekerjaan bebas. pekerjaan bebas maksudnya ya. Iya, bukan Oh, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain misalnya ibu gini, Bu. Ibu punya mobil, ibu jual. Nah, nah, itu iya pendapatan iya lain-lain, iya. Bu. Iya iya. Kalau ini jadi pekerjaan apa bebas tadi Papa bilang Bebas. Pekerjaan pekerjaan bebas. bebas. Ya, Pekerjaan bebas ya. Dengan kata lain nggak terdetek dong ada akupuntur dong ya. Betul nggak? kalau ibu sudah terdaftar punya kompetensi, terus sudah masuk satu sehat, biasa dia bisa ngecek, Bu. Karena sudah Oh, ngeling, Bu, sekarang, Bu. begitu ya. Nah, Iya. tapi tetap aja nggak apa-apa dong. Saya dianggap sebagai pekerjaan bebas nggak apa-apa ya. Ya, nggak Walaupun dia apa-apa, udah Bu. tahu saya sebagai akupuntur nggak apa-apa ya. Nggak Yang penting apa-apa. saya bayar pajak gitu aja kan. Iya, bayar pajak Oh, aja. oke oke. Yang ibu Oke. final, yang satu, yang itu, ibu masuk ke penghasilan suami digabung. Dihitung ulang, Bu. Iya. Iya iya. Oh, jadi saya punya penghasilan dari perusahaan sih final. Gitu kan? Ya, ya, Nah, tapi karena saya punya ada penghasilan lain ini yang bebas ini, nah penghasilan bebas itu masuk ke suami gitu ya. ya, Saya punya yang itu final ya. ya, Oh, jadi suami yang nggak final dong kenanya ya. ya, suami. Sebenarnya gini, Bu, ibu jadi mesti punya aniknya mesti karena ibu yang kalau suami aku puntur pekerja Pak bebas suami bukan juga. aku puntur. Enggak, Suami bukan misalnya aku nih, puntur. itu Hah? ibu cuman sebagai PPA final aja, maksudnya final. Tapi karena ibu aku puntur pekerja bebas, mestinya biasa ibu mesti aktivasin NIK-nya. Oh, ini aja ya. Iya, takutnya ntar kalau Hmm. aktivasi NIK itu penghasilan ibu yang dari apa? Oh, Dari pekerja itu nanti digabung juga semua. Takutnya begitu. aneh ya Pak ya. Padahal saya yang pekerjaan bebas itu sebetulnya saya atas sama Iya, saya. Kok jadi suami ya yang kena iya. ya?
bukannya Iya, saya ya. iya kan, Oh begitu ya. jadi satu kesatuan, kan kakaknya jadi satu, Bu. Oh gitu. Oh iya 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 Pak. Kartu keluarganya kan jadi satu. Iya iya iya. Oh, misalnya suami punya Jadi 2 istri, yang diakui di pajak cuma satu aja, yang satu mesti lapor sendiri, terpisah dari suami, misalnya oh begitu. Nah, kalau iya ibu iya iya punya iya. usaha, berarti usaha ibu jadi satu sama dilaporkan sama apa perhitungan ulang sama yang penghasilan suami, Oh, yang dari tapi kalau kantor. ya tapi Mohon maaf, gitu ya waktu deh. Oke sudah deh ya terima menunjukkan kasih ya Pak ya. Ya, Ya, 10 menit ya. makasih ya Pak. Jadi kami mohon sebelum kita tutup, nanti kita harus foto bersama. Kepada Mas Stanley kami persilahkan untuk memfoto kita. Jadi kepada peserta kami untuk suruh buka cam dan mohon maaf ini kepada Pak Ken mungkin pertanyaannya hampir sama dengan Ibu yang barusan bertanya. Jadi tetap sama aja ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Baik ya Kasih. Pak Ken, karena waktunya sudah menunjukkan Ya, pukul ya. 8 lebih, Oke. sebenarnya seru sih. Ya, ini Karena masalah kita pajak paling sudah seru nih. di penghujung Orang kalau udah di, acara ya iya. Ibu tadi, waduh antusiasnya luar biasa. Terima kasih banyak untuk narasumber atas ilmunya dan inspirasinya, serta untuk hadirin sekalian yang sudah aktif mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga diskusi hari ini membawa manfaat baru dan semangat positif bagi kita semua. Tetapi sebelum acara kita ditutup, mari kita foto bersama. Silakan Mas Stanley. Oke, Buka semuanya. mohon dibuka kameranya semua, Bapak Ibu. Siap. Terima kasih. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat malam. Selamat terima kasih malam, Bapak Ibu. sesial Selamat kami malam. Malam. Terima undur kasih semua. diri. Sampai Terima jumpa kasih. di acara berikutnya. Dadah.